Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran lagi, yaitu tentang akuntansi sewa dalam buku Dwi Martani. Mungkin kita tidak asing lagi dengan kata sewa, dan mungkin juga kita merupakan pelaku sewa. Seperti yang kita tahu, sewa itu merupakan perjanjian antara lisi ataupun penyewa dengan lessor atau pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset lisi pada periode yang telah disepakati. Atas hak tersebut, lisi diharuskan melakukan pembayaran kepada lessor. Perjanjian sewa memungkinkan hasil tersebut menjadi milik lisi atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Sewa ini telah diatur dalam PSAK 73. Sewa ini bisa jadi alternatif masyarakat ketika ingin membeli sesuatu atau ketika ingin memiliki sesuatu aset tetapi kekurangan dana. Tentunya sewa sendiri memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada pendanaan sebesar 100%. Kemudian ada tingkat bunga tetap, ada perlindungan terhadap keusangan aset dan lebih fleksibel, bunga yang ditawarkan lebih rendah, dan ada keuntungan pajak di dalamnya dan pembiayaannya secara off balance sheet. Sewa ini memiliki dua jenis, yaitu sewa operasi atau sewa biasa. Kemudian yang kedua itu ada sewa pembiayaan atau finansialis maupun disebut sebagai kapitalis. Nah, perbedaan antara keduanya itu terletak pada sewa pembiayaan, di mana terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan ataupun tidak. Ada beberapa kriteria sewa yang dapat digolongkan menjadi sewa pembiayaan. Apabila dari kriteria ini memenuhi salah satu saja, maka sudah bisa kita sebut sebagai sewa pembiayaan. Yang pertama itu perjanjian sewa yang menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Ini sangat jelas karena perbedaan utama dari sewa biasa dan sewa pembiayaan tadi karena adanya pengalihan aset dari lessor ke lisi. Dan yang kedua itu apabila lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal mulai opsi dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Kemudian ada masa sewa itu mencakup besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Artinya di sini misalkan kita menyewa suatu aset dengan umur ekonomis 5 tahun, tetapi masa sewa aset tersebut kita sewa selama 4 tahun. Ini merupakan contoh dari atau merupakan kriteria dari sewa pembiayaan. Kemudian ada yang keempat itu pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Dan aset sewaan ini bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Dari kelima kriteria yang saya jelaskan tadi, apabila telah memenuhi salah satu kriteria saja, maka sewa tersebut dapat digolongkan menjadi sewa pembiayaan.
Berapa terminologi atau istilah-istilah penting harus kita perhatikan dalam menganalisis suatu perjanjian sewa. Yang pertama itu ada sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sewa ini tidak bisa kita batalkan di pertengahan periode ketika kita melakukan yang namanya perjanjian sewa. Kemudian ada yang kedua itu ada awal sewa. Awal sewa ini merupakan tanggal atau periode yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Kemudian ada awal masa sewa. Awal masa sewa ini adalah tanggal saat penyewa mulai berhak untuk menggunakan aset sewaannya. Artinya saat adanya pemberian aset dari pemberi sewa kepada penyewa. Kemudian ada masa sewa. Masa sewa ini berkaitan dengan periode yang tidak dapat dibatalkan, di mana penyewa telah menyepakati perjanjian sewa untuk menyewa aset. Artinya masa sewa ini merupakan periode seberapa lama kita akan melakukan penyewaan terhadap suatu aset sesuai dengan perjanjian atau kontrak awal kita sebelum melakukan sewa. Kemudian ada pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa minimum ini merupakan pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh penyewa yang tidak meliputi rental kontingen, biaya jasa, dan pajak yang dipungut oleh pemberi jasa atau lesor. Kemudian rental kontingen. Rental kontingen ini sendiri merupakan bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap, tetapi berdasarkan pada perubahan faktor tertentu di masa depan. Selain faktor perjalanan waktu, misalnya jumlah pengguna masa depan, indeks harga masa depan, dan tingkat bunga pasar di masa depan. Kemudian ada nilai residu. Nilai residu ini merupakan nilai sisa. Nilai residu yang dijamin merupakan bagian dari nilai residu atas aset sewaan yang dijamin oleh penyewa atau pihak terkait dengan penyewa. Sementara bagi pemberi sewa, nilai residu ini adalah bagian nilai residu yang dijamin oleh penyewa atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pemberi sewa, yang secara finansial memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau jaminan tersebut. Kemudian ada umur ekonomis. Umur ekonomis ini merupakan awal waktu atau periode atas suatu aset yang diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset-aset satu atau lebih penggunanya. Kemudian ada umur manfaat. Umur manfaat ini merupakan estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomis aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung mulai dari awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Perlakuan akuntansi sewa ini itu dibedakan antara perlakuan akuntansi untuk pemberi sewa dan perlakuan akuntansi untuk penyewa. Untuk yang pertama, untuk pemberi sewa, apabila dia sewa operasi, ini secara perlakuan akuntansinya itu cukup sederhana, yang dimana
Untuk pemberi sewa mengakui adanya pendapatan sewa dan mengakui adanya kas atau piutang yang diberikan oleh pemberi sewa. Tetapi dalam sewa pembiayaan untuk perlakuan akuntansi untuk lessor, yang pertama lessor itu mengakui adanya piutang sewa pembiayaan, kemudian ia mengkreditkan akun aset. Tetapi pada saat pembayaran sewa setiap bulan atau setiap periodenya, lessor mengakui adanya penerimaan kas di sebelah debit dan mencatat pengurangan piutang sewa pembiayaannya di sebelah kredit. Kemudian untuk perlakuan akuntansi untuk lisi ataupun penyewa, apabila dia sewa biasa atau sewa operasi, maka penyewa cuma mengakui adanya beban sewa di sebelah debit dan kas ataupun liabilitas di sebelah kredit. Apabila dia belum membayarkan secara tunai. Apabila dia membayarkan secara tunai, maka si penyewa ini mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Untuk sewa pembiayaannya itu pencatatannya lebih rumit. Yang pertama ada pada saat pengakuan. Penyewa mengakui adanya aset sewa pembiayaan bertambah di sebelah debit dan mengakui adanya penambahan utang atau liabilitas sewa pembiayaan di sebelah kredit sebesar nominal aset sewa tersebut. Kalau penyewa memberikan uang muka, maka terdapat akun tambahan di sebelah kredit yaitu uang muka sewa dan liabilitas sewa pembiayaannya berkurang. Kemudian untuk pembayaran setiap periodenya, maka penyewa mengurangi utangnya. Artinya liabilitas sewa pembiayaannya dicatat di sebelah debit dan kas yang dikeluarkan untuk membayar sewanya itu dicatat di sebelah kredit. Artinya kas berkurang sebesar nominal yang dibayarkan oleh penyewa. Sewa pembiayaan itu ada dengan nilai residu dan tanpa adanya nilai residu. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapannya, penyajiannya itu tentang sewa ini disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas ataupun utang sewa. Kemudian bisa juga di bagian aset yaitu aset sewaan. Apabila dia sewa pembiayaan, maka kita mengakui itu sebagai aset kita. Tetapi kalau sewa operasi biasa, kita hanya mengakui beban pada saat kita membayar beban setiap periodenya di laporan laba rugi. Untuk pengungkapannya itu diungkapkan dalam catatan asal laporan keuangan, di mana di situ akan dijelaskan secara rinci tentang akun-akun dan nominal dari 4 laporan sebelumnya. Nah, mungkin itu dari kesimpulan penjelasan saya, akuntansi sewa ini merupakan bentuk dari bagaimana kita menghitung dan kita menyajikan sewa yang kita lakukan atau kita sebagai pelaku sewa, dan bisa membedakan antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan. Sewa operasi sendiri itu merupakan sewa biasa. Contohnya yang lebih mudah itu ketika kita mengontrak suatu kontrakan atau suatu kos, maka itu disebut dengan sewa operasi karena di akhir periode tidak ada pengalihan aset dari kontrakan yang kita sewa ini. Dan resiko apabila misalkan terjadi kebocoran ataupun resiko terkait dengan aset sewaan kita ini akan ditanggung oleh pemberi sewa. Sedangkan untuk sewa pembiayaan itu contohnya kita kredit motor. Kredit motor itu juga disebut sebagai sewa pembiayaan karena kita melakukan pembayaran setiap bulan ataupun setiap periodenya, dan di akhir periode, di akhir masa sewa nanti kita ada hak untuk memiliki aset yang kita sewakan ini.
Mungkin itu saja materi tentang akuntansi sewa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.